السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dengan sejujur-jujurnya takut, dengan sebenar-benarnya iman, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, tunduk dan patuh kepada Allah. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, para jamaah salat Jumat Masjid Al-Fatah rahimani wa rahimakumullah. Setiap di antara kita di dalam kehidupan ini pasti mendambakan kehidupan yang indah, kehidupan yang nyaman, rezeki yang lancar, urusan-urusan cepat selesai, keberkahan dalam rizki, umur dan yang lainnya. Namun kenikmatan demi kenikmatan yang senantiasa kita harapkan, sering terjadi satu penjagalan yang sangat besar yang menggagalkan berbagai macam harapan dan cita-cita kita. Dan hal tersebut yang menjadikan banyak harapan dan cita-cita gagal untuk bisa terrealisasi adalah karena satu nikmat. Ada satu nikmat yang menjadi sumber kegagalan banyak cita-cita kita. Terdapat satu nikmat yang menghancurkan banyak masa depan seseorang. Nikmat tersebut namanya adalah nikmat bermaksiat. Jamaah rahimakumullah. Bermaksiat itu ada kenikmatannya, ada kelezatannya. Karena kelezatannya setiap orang senantiasa bermaksiat. Larangan demi larangan yang Allah berikan kepada kita, itu banyak sekali yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Yang kalau kita tidak melakukannya, maka kita merasa tidak akan mendapatkan nikmat. Dan jika kita melakukannya, baru kita mendapatkan nikmat. Inilah nikmat yang sering menipu kita, nikmat kemaksiatan. Inilah nikmat yang paling banyak menyumbang kehancuran bagi kehidupan seorang hamba. Banyak yang tertipu di balik nikmat kemaksiatan. Padahal kemaksiatan jugalah yang menjadikan bapak kita semua diusir dari surga, diusir dari banyak kenikmatan. Pada saat Nabi Adam alaihissalam berada di tempat yang seluruh nikmat telah disiapkan oleh Allah, dia tertipu dengan satu nikmat, nikmat bermaksiat kepada Allah. Dia ambil apa yang dilarang oleh Allah, dia lakukan apa yang dilarang oleh Allah. Inilah yang menjadikan Nabi Adam alaihissalam kehilangan banyak nikmat. Inilah nikmat maksiat, nikmat yang sangat menipu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, di dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa, beliau menyebutkan adrar, berbagai macam dampak buruk dari kemaksiatan. Beliau menyebutkan sangat banyak, dan di antara yang beliau sebutkan bahwa kemaksiatan itu akan menggelisahkan hati seseorang. Dan ini di antara bahaya kemaksiatan di dunia. Jamaah rahimakumullah, al-wahsyah. Wahsyah itu artinya kegelisahan. Yang kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wahsyah ini, kegelisahan ini, bagi orang yang bermaksiat, ini terasa seperti membakar dadanya. Tapi khusus untuk hati-hati yang kiranya masih hidup, lalu kemudian bermaksiat kepada Allah, maka dia akan merasakan kegelisahan. Dia akan merasakan kekhawatiran
Yang kekhawatiran tersebut, kegelisahan tersebut tidak akan pernah berakhir. Walaupun nikmat dunia dikumpulkan di hadapannya, tidak akan pernah berakhir. Karena yang bisa mengakhiri kegelisahan tersebut adalah taubatnya kepada Rabbul Alamin. Dan saya rasa ini adalah satu perasaan yang setiap dari kita para pemaksiat, orang-orang yang suka maksiat ini merasakannya. Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Ini enggak juga pergi dari hati saat kita bermaksiat kepada Allah. Satu sudut pandang bahwa berarti hati Anda masih ada kehidupannya. Tapi di sudut pandang yang lain, inilah di antara hukuman dari bermaksiat. Dan itu yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang kedua, yang beliau sebutkan dari bahaya kemaksiatan, yaitu seorang hamba karena kemaksiatannya akan menjadikan rezekinya sempit. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Ahmad. Kata Nabi SAW, Innal abda la yuhramur rizqa bidhanbin yusibuh. Sesungguhnya ada para hamba yang dia diharamkan dari rezeki itu karena dosa yang dia lakukan. Lihat sabda Nabi SAW. Sebelum kita pada hari ini mengeluhkan tentang bagaimana rezeki kita, seretnya rezeki kita, sulitnya kita mendapatkan uang, jangan buru-buru menyalahkan yang lain. Jangan buru-buru Anda menyalahkan keadaan. Bisa jadi Anda lah penyebab rezeki tersebut tidak datang karena maksiat yang Anda lakukan. Beberapa orang berpikir, sepertinya kalau saya nipu di proyek ini, saya akan mendapatkan rezeki yang luas. Tidak, demi Allah. Wallahi tidak. Inilah yang menjadikan rezeki kita seret. Rezeki kita sempit karena kita berani maksiat kepada Allah. Beberapa orang menyangka bahwa menyogok itu bikin rezekinya jadi luas. Tidak, demi Allah. Itulah yang menjadikan rezeki Anda sempit. Seseorang merasa kalau dia kerja banting tulang sampai waktu sholat pun dia tidak dengar. Dia tidak mau sholat kecuali hari Jumat. Kalau zuhur lewat, subuh dilupakan, paling dia sholat maghrib ataupun isya. Dan dia ngerasa waktu sibuknya bekerja sampai melalaikan sholatnya, itulah sebab rizkinya jadi luas. Tidak, demi Allah. Itulah yang menjadikan rizki Anda sempit. Itulah yang menjadikan rizki kita sulit. Dosa yang dilakukan. Mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Yang ketiga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Bahwa seseorang kalau bermaksiat akan menjadikan urusan-urusannya jadi sulit. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Lail. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Kata Allah, siapa yang taat dan bertakwa dan percaya dengan janji Allah, maka kami akan mudahkan untuk dapat kemudahan, kata Allah. Wa amma man bakhila wastaghna. Tapi siapa yang pelit dan merasa tidak butuh dengan Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan dia dustakan janji-janji Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan hamba tersebut untuk mendapatkan kesulitan, kata Allah. Jangan pernah ada yang berpikir bahwa kesulitan hidup yang saya rasakan sekarang ini karena salahnya si fulan dan si alan. La wallah. Yang paling banyak menyumbang kesulitan hidup Anda adalah perilaku Anda sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah ada musibah yang Anda rasakan kecuali itu dasarnya dari perbuatan kalian sendiri, kata Allah. Yang berikutnya, yang keempat, bahwa maksiat menyebabkan hati kita jadi lemah, pun tubuh kita jadi lemah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hati seseorang akan lemah karena bermaksiat. Karena setiap hati dari manusia, jika melakukan satu kesalahan, jika melakukan satu dosa, nukita fihi nuktatun sauda, maka akan dititikkan ke dalam hatinya titik hitam. Jika dia terus bermaksiat, maka terus akan diberikan titik hitam terus sampai hatinya menghitam dan keras. Maka hatinya akan lemah. Hatinya mudah stres, mudah depresi. Sekarang dengan mental health di mana-mana,
bisa jadi sumbangan terbanyak mental health karena maksiat yang luar biasa. Ada orang yang merasa jiwanya ini anxiety, kekhawatiran, overthinking, penyakit-penyakit yang begitu luar biasa. Mungkin ada masalah fisiknya, tapi siapa yang tahu ternyata porsi paling banyak merusak hati kita adalah kemaksiatan kita sendiri. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Allah. Ketahuilah, sekali-kali tidak. Yang menutupi hati mereka adalah apa yang telah mereka kerjakan. Hati yang sudah lemah, maka hati ini tidak memiliki optimisme dalam hidup. Sulit husnudzan kepada Allah. Berat kalau mau ibadah. Kalau dengar azan, hatinya berat. Ya Allah, kenapa udah azan lagi? Baru tadi sholat udah azan lagi. Kalau dengar azan subuh, maka itu azan yang paling dia tidak suka. Kenapa bisa seperti ini? Maksiat. Hatinya menghitam, tubuhnya melemah. Walaupun tubuhnya terlihat kekar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walaupun tubuhnya terlihat kekar, tapi kalau dia di atas maksiat, maka ada hari di mana dia butuhkan kekuatan dan tubuhnya, namun kekuatan dan tubuhnya mengkhianati dirinya. Lihatlah Persia dan Romawi saat menghadapi orang-orang Islam. Persia dan Romawi memiliki badan-badan yang bugar, sedangkan kaum muslimin badan mereka tidak sebesar orang-orang Persia dan Romawi. Namun apa hasil di ujungnya? Hasil di ujungnya adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Tubuh-tubuh mereka yang kekar mengkhianati mereka saat tubuh itu dibutuhkan. Kenapa? Karena tubuh tersebut pun tumbuh di atas kemaksiatan. Jamaah rahimani rahimakumullah. Kemaksiatan ini memiliki dampak yang luar biasa. Jadi sebelum kita mengoreksi yang lain, koreksi diri Anda. Bisa jadi diri kita adalah penyebab kesialan demi kesialan yang kita dapatkan pada kehidupan ini. Dan bukan hanya 4 hal tadi di atas. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau juga mengingatkan bahwa maksiat itu adalah sebab Anda menghilangkan atau hilangnya dari Anda kenikmatan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah." Allah mempermisalkan adanya satu kampung yang tadinya aman, tenang, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya itu datang dari berbagai macam sisi. Dari perdagangan, dari peternakan, dari perkebunan. Dapat semuanya. Lalu apa yang terjadi? Fakafarat bi an'umillah. Namun mereka kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan, fa'adzaqahallah. Lalu Allah ganti nikmat tersebut. Allah pakaikan kepada mereka libasal khaufi wal ju'. Allah berikan kepada mereka pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan. Kenapa? Karena apa yang telah mereka lakukan. Jamaah rahimakumullah. Jangan pernah berpikir maksiat yang kita lakukan justru menjaga nikmat kita. Jangan pernah berpikir bahwa kepelitan yang ada dalam hati kita itu menjaga kenikmatan kita. Tidak, dia menghilangkan kenikmatan kita. Jangan pernah berpikir kagum dengan diri sendiri karena memiliki prestasi yang banyak. Itu akan menjaga nikmat Anda. Tidak, itu akan menghilangkan nikmat Anda. Perhitungannya Anda dengan orang tua Anda. Perhitungannya kita dengan orang-orang yang mestinya kita berikan hak-haknya. Dan kita berpikir inilah yang menjadi kita bisa menjaga harta-harta kita. Tidak. Justru karena kemaksiatan tersebut, harta Anda dihilangkan nikmatnya oleh Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak kemaksiatan ini memiliki dampak. Dampaknya luar biasa. Ada dampak yang cepat dan ada dampak yang lambat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Bahwa maksiat ini juga bisa mengurangi umur seseorang. Sebagaimana kebaikan demi kebaikan bisa menambah umur seseorang, maksiat juga bisa mengurangi umur seseorang. Para ulama mengatakan ada 2 makna di sini. Makna yang pertama mengurangi umur adalah dikurangi keberkahannya oleh Allah. Jadi umurnya panjang tapi tidak ada prestasi-prestasi kebaikan yang bisa dia lakukan. Tidak ada amalan-amalan, umurnya 60 tahun. Tapi ngaji pun masih belum bisa. Tapi jika berbicara tentang dunia, bahkan berbicara tentang tempat-tempat maksiat di Jakarta, hatam. Tapi ditanya, surat Al-Ghasyiyah, surat Al-A'la, dia geleng kepala. Nggak tahu saya, surat apa itu? Subhanallah. La ilaha illallah.
Apakah ini yang diharapkan dari umur yang panjang? Nabi SAW pernah mengatakan, seburuk-buruknya manusia, kata Nabi SAW, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah bermain-main dengan maksiat. Karena maksiat pasti punya dampak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Al-wahidu al-qahhar. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemaksiatan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara bahayanya bahwa kemaksiatan yang kita lakukan bisa menjadikan kita candu dengan kemaksiatan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maksiat akan memanggil maksiat yang lain. Jika kita kerjakan lagi maksiat tersebut, dia akan lagi panggil maksiat yang lain. Terus seperti itu. Sebagaimana kebaikan pun kalau kita kerjakan dan diterima oleh Allah, maka kebaikan ini akan memanggil kebaikan yang lain. Kalau sholat kita diterima oleh Allah, di antara indikasinya kita juga bersemangat untuk berzikir. Kalau zikir kita diterima sama Allah, kita juga bersemangat untuk menutupnya dengan sholat sunnah. Dan begitu seterusnya. Begitu juga maksiat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna." Kata Allah, siapa yang melakukan kebaikan maka kita tambahkan, kata Allah. Maka para ulama mengatakan bahwa orang yang melakukan maksiat pun sama. Kalau orang melakukan maksiat tidak diiringi dengan taubat, maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Saat mereka hendak untuk memalingkan dirinya kepada Allah, maka Allah palingkan diri mereka sejauh-jauhnya. La ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam poin ini bahwa maksiat itu akan jadi candu, beliau menjelaskan dengan perkataan yang cukup menyayat hati seseorang. Perkataan yang menyeramkan. Pada saat beliau mengatakan bahwa adanya orang-orang soleh yang kita lihat di hadapan mata kita. Orang-orang soleh ini kalau meninggalkan sholat hatinya gelisah. Kalau satu hari nggak baca Quran bingung. Kalau lupa baca zikir nggak enak hatinya. Kegelisahan karena meninggalkan amal baik. Tapi di sisi yang lain, ada para pecandu maksiat. Yang kalau satu hari saja mereka tidak maksiat, hati mereka gelisah. Mereka merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan maksiat tersebut. Ada orang-orang yang biasa judol. Maka satu hari mereka nggak judol, mereka nggak bisa. Hati mereka nggak enak. Satu hari mereka nggak mencatut transaksi-transaksi di kantornya, hatinya nggak enak. Satu hari mereka tidak lihat gambar-gambar porno di dalam handphonenya, hatinya nggak enak. Inilah maksiat saat menjadi candu. A'udzubillah. Apakah ada keadaan manusia yang lebih parah daripada ini? Saat maksiat ternyata tergabung dengan ruhnya. Dimanapun ruhnya berada, kemaksiatannya ikut bersamanya. A'udzubillahi min dzalik. Ibnul Qayyim sampai mengatakan, orang yang candu dengan maksiat, kalau dia tidak bermaksiat, itu layaknya seekor ikan yang dikeluarkan dari air. Bagaimana ikan dikeluarkan dari air? Gelisah ikannya. Begitulah orang yang bermaksiat dan candu di atas maksiat tersebut. Bahkan di antara hal yang paling mengerikan yang pernah kami dengar, salah seorang syekh cerita, turunan dari apa yang dikatakan Ibnul Qayyim ini, bahwa ada orang yang dahulunya suka berzina. Dan perzinahan jamaah sekalian, dia tidak mungkin dimulai dari langsung perzinahan, pasti step by step. Dari kecil, maksiat manggil temannya, maksiat manggil temannya. Kalau sampai perzinahan, dimulai dari chatting-chattingan, kenalan dulu dengan yang bukan mahramnya, chatting-chattingan, ketemuan, merasa cocok, pegangan, ciuman, baru zina. Itulah maksiat memanggil saudaranya. Orang pun kalau kena narkoba sama. Gak mungkin langsung ke narkoba, susah. Tapi dimulai dari rokoknya dulu, kemudian ke ganjanya. Terus begitu sampai ke narkoba. Maksiat manggil saudaranya. Dan Syekh kami mengatakan bahwa ada orang yang sudah candu dengan perzinahan. Sampai di titik dia ini tersiksa dengan maksiat ini. Karena dia terus ingin berzina, namun kenikmatan maksiatnya hilang. Apa yang terjadi? Pada saat dia tidak bisa lagi merasakan kenikmatan berzina,
Dia bayar satu orang laki-laki, dia bayar satu orang perempuan, dan disuruh berzina di hadapannya. Dan dia mau lihat itu. A'udzubillahi min dzalik. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Inilah hati yang telah menghitam karena maksiat. Inilah hati yang sangat buruk. Dan keburukan yang dikatakan Ibnu Qayyim yang berikutnya adalah bahwa maksiat itu menjauhkan seseorang dari taubat kepada Allah. Bagaimana mau taubat kalau maksiat sudah jadi candu? Bagaimana mau taubat kalau maksiat itu adalah mendarah daging di dalam daging seseorang? Kapan dia bisa keluar dari maksiat tersebut? La ilaha illallah. Maka jangan pernah menunda taubat kepada Allah. Jangan biarkan maksiat ini bertengger di dalam hati kita. Jangan dibuat besar. Kalau kita masuk ke dalam satu lubang maksiat, cepatlah keluar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Kata Allah, katakanlah kepada para hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Katakanlah kepada para hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Yang maksiat menjadi candu bagi mereka. Yang maksiat sulit untuk ditinggalkan oleh mereka. La taqnatu min rahmatillah. Tetaplah kalian jangan berputus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Tobatlah kepada Allah. Selama peluang taubat ini masih kita miliki. Jangan pernah menunda taubat kepada Allah. Karena Allah siap untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita satu perintah. Yang Allah mulai dengan dirinya sendiri kemudian para malaikatnya. Yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشرا فأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله kami telah menzalimi diri kami. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin.